Satu hal yang seringkali diabaikan dan dipandang remeh dalam hidup orang percaya adalah bahwa hidup ini sesungguhnya sebuah peperangan. Ada pertempuran di sana, ada konflik yang terjadi di dalam batin setiap orang percaya saat ia melewati jalan pertumbuhan imannya. Apalagi ketika pergumulan-pergumulan hidup yang berat datang menghadang, pada saat itulah sebenarnya peperangan itu sedang dimulai. Karena pada saat bergumul, seseorang biasanya berhadapan dengan dilema-dilema untuk pilihan-pilihan yang harus dia ambil dalam rangka menyelesaikan pergumulannya. Saat persoalan-persoalan yang juga melanda dengan begitu hebatnya, saat itu sebenarnya peperangan sedang dimulai. Pada saat itu sebenarnya iman seseorang sedang diuji. Bukankah kitab suci juga mengajarkan bahwa peperangan setiap orang percaya bukan melawan darah dan daging yang kelihatan, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, yang berarti melawan hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang tidak dapat kita lihat, hal-hal yang bahkan tidak dapat kita pegang, tetapi dia bisa memegang dan menguasai kita bila kita tidak waspada, tidak ekstra hati-hati. Saat ketika pergumulan datang dan peperangan itu sedang dimulai, kita tidak pernah bisa dapat berperang sendirian. Kita butuh kekuatan yang maha dahsyat agar kita mampu mengatasi pergumulan-pergumulan yang mengantarkan pada peperangan-peperangan yang terjadi di dalam hidup kita, entah di batin kita atau di jiwa kita. Pada saat itu kita sangat membutuhkan kuasa dari Tuhan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama Mazmur 68 ayat 1-4. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beriak-riak di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Lalu bagian kedua dari Roma 1 ayat 2-4 sebagai pengantar Paulus masuk dalam tulisannya di kitab Roma. Ayat 2-4, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dua bagian Sabda Tuhan yang baru saja dibacakan dari Mazmur maupun dari surat Roma, keduanya berbicara tentang kebangkitan. Di perjanjian lama dari Mazmur 68 tampak tentang kebangkitan Allah yang ketika ia bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Seolah bagian ini pemazmur ingin mengatakan bahwa Allah bangkit bukan sekedar ingin menunjukkan Dia berkuasa, tetapi Dia mau menggunakan kuasanya untuk memberantas segala musuh-musuhnya dan orang-orang yang membenci Dia, termasuk juga orang-orang fasik yang dikatakan binasa di hadapan Allah. Namun orang benar bersukacita, beria-ria di hadapan Allah,
bergembira, bernyanyi bagi Allah, bermazmur baginya, dan membuat jalan bagi Tuhan yang melintasi awan-awan. Mazmur 68 ingin memberitahu kepada kita bahwa memang ada kancah peperangan terjadi dalam diri si pemazmur. Ada permusuhan, ada peperangan sedang bergolak dalam hidupnya. Musuh-musuh bisa yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan di dalam kitab Roma, Paulus membuka suratnya ini dengan menegaskan tentang Injil yang dijanjikan Tuhan, yang mau memberitahu bahwa menurut Roh Kekudusan, Injil itu dinyatakan melalui kebangkitan Tuhan dari antara orang mati untuk menyatakan bahwa yang bangkit itu atau anak Allah itu berkuasa. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Kedua bagian ini ingin memberitahu kepada kita tentang satu fakta dan realita yang tidak dapat kita ganggu gugat dan tidak dapat kita pandang remeh atau kita abaikan, yaitu bahwa ada konflik, ada peperangan. Ini realita. Dan pada saat dimana masalah-masalah hidup menggunung, menyerang hidup kita, membumbung dan bahkan menggulung kita sebegitu rupa, sampai kita kewalahan, kelimpungan, tidak dapat berbuat apa-apa, itulah sebenarnya peperangan rohani kita sedang terjadi. Ada masa di mana ketika kita bergumul, muncul niat-niat jahat, muncul jalan-jalan pintas yang kita pikir itu bisa menyelesaikan masalah, dan muncul rencana-rencana busuk yang mungkin saja pada saat itu kedagingan kita sedang digoda untuk jatuh. Pada saat datangnya masalah menggulung hidup kita, pada saat itulah sebenarnya kita perlu bergantung kepada Tuhan, karena Dialah panglima perang kita. Begitu pula ketika kita dihadapkan kepada kekecewaan hidup, saat itu biasanya tergoda untuk kita membenci orang yang mengecewakan kita, untuk lalu kemudian muncul hujatan atau kecaman bagi mereka yang telah melukai kita. Pada saat itu umpatan-umpatan atau ujaran-ujaran kebencian pun itu sebenarnya menjadi tanda kekalahan kita di dalam peperangan itu. Karena kita justru membalas kondisi buruk kita dengan hal buruk yang menyebabkan kondisi makin terpuruk. Dan itu adalah peperangan yang sebenarnya sedang terjadi, namun kita tidak sadar sedang terjadi. Dan kita juga tidak sadar bahwa saat itu kita paling butuh bergantung kepada Tuhan yang kuasa kebangkitannya itu sanggup memampukan kita untuk supaya bisa memerangi kondisi yang sulit itu, memerangi musuh-musuh kita entah di dalam diri maupun di luar diri kita. Dan untuk kita bisa memerangi kuasa-kuasa jahat yang menyerang hidup kita, kita butuh diterangi oleh kuasa Tuhan. Dan karena itu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini justru menjadi terang yang paling kita butuhkan saat kita sedang berperang. Godaan orang saat berperang adalah dia menjadi gelap mata dan hidup dalam gelap dan mengambil jalan-jalan gelap untuk mengatasi persoalannya. Tetapi kuasa Tuhan menerangi. Justru kuasa Tuhan dengan kebangkitannya yang dahsyat itu memampukan kita untuk memerangi kuasa jahat dengan terang kuasa Tuhan terhadap hal-hal yang menyerang hidup kita. Hari ini kita perlu berhati-hati, perlu ekstra waspada menghadapi berbagai macam masalah yang sedang melanda hidup kita. Kebangkitan Kristus bukan hanya untuk dikenang, tetapi agar kita bisa menang oleh kuasanya. Bukan menang karena kita merasa diri kuat atau hebat, tapi menang karena kuasa Tuhan memihak kita, ada di dalam kita. Dia lebih besar dari segala masalah hidup kita. Bergantunglah sepenuhnya kepadanya dan berjuanglah bersamanya agar engkau menang oleh kuasanya. Amin.